Hai, Shalom. Halo Sobat Aba Talks. Kita ketemu lagi tiap Rabu malam dalam acara Aba Talks live Instagram. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain. Bisa diinfo juga ke teman Komsel, ke saudara, ke teman-teman yang lain kalau kita sudah mulai on air. Nah, malam ini menjadi malam yang luar biasa nih pasti. Karena seperti yang teman-teman tahu, malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Seperti yang ada di banner di belakang ini. Ya, malam ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Yesua Abraham. Ya, dalam tema Deeper Intimacy. Oke, nanti kita akan saya akan undang Bro Yesua untuk join bersama kita. Nah, buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, simak terus sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, ada komen, ada apapun, please silakan tulis dalam kolom chat, sapa teman-teman yang lain, atau sapa dari narasumber kita, Bro Yesua nanti. Silakan teman-teman. Ini ajang interaktif untuk kita bisa saling bertegur sapa, dan sekaligus kita juga menerima insight-insight yang luar biasa dari setiap narasumber yang akan diundang. Oke, saya ada tulis di kolom chat, teman-teman kalau yang sudah kenal dengan Bro Yesua Abraham, kalau dengar namanya, apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Yang keinget apa sih? Tulis ya di komen ya, supaya kita bisa lihat, kita bisa saling kasih pendapat satu dengan yang lain. Oke, saya akan mulai undang Bro Yesua supaya kita tidak buang-buang waktu, karena 1 jam gak akan terasa cepat banget kalau kemudian diskusi kita sangat asik dan seru banget. Oke, wait for a second. Saya akan undang Bro Yesua Abraham untuk join bareng sama kita. Okay. Let's wait. Semoga direspon. Halo. Halo, alright. Hai bro. Shalom. Haha. Suaraku kedengeran jelas nggak? Jelas banget. Jelas banget. Kedengeran bro. Mantap ya. Oke ya. Sip. Sebentar. Aku gedein volumeku karena suaramu agak kecil bro. Oke. Coba tes lagi, Bren. Mantap. Oke, kamera kurang naik dikit. Yes. Seneng banget ketemu lagi sama Bro Yesua, ya. Terakhir saya ketemu sama Bro Yesua, kita ketemu di acara yang lain ya. BTW masih loading, masih circling, muter-muter. Bro Yes, bisa dengar suara saya Bro Yes? Oke, kelihatannya masalah sinyal. Saya akan invite ulang ya. Hopefully semuanya oke nih. Alright. Let's see. Saya sudah undang lagi Bro Yesua. Mari kita tunggu, saudara-saudara. Alright. Oke, sekarang udah aman? Mantap, suaranya loud and clear. Oke. Bro, senang ketemu lagi nih bro. Sama-sama Kak Inggob, senang juga. Ya, berapa waktu yang lalu kita sempat ketemu dalam komunitas. Dan waktu itu Bro Yesua masih single dong. Iya. And now, congratulations ya bro ya. Untuk pernikahannya, untuk weddingnya ya. Thank you. Luar biasa banget, mantep banget. Thank you, luar biasa. Oke, kita kedatangan a happy husband di sini. Selain seorang worshiper ya. Yes. Oke, teman-teman, saya kasih flashback sebentar dari profil Bro Yesua, singkat saja. Bro Yesua Abraham itu dia juara 1 dari season pertama Just Do It di Net TV ya. Juara 1 season 1. Wow. Terus kemudian 2018 saya baca mulai bikin konten YouTube untuk Saat Teduh.
Ya. Dan tahu nggak bro, itu sangat memberkati kita. Luar Boleh, Kak biasa. Indro. Sangat memberkati. Kita ada program Koramdeo, doa pagi setiap hari, pagi dan Wah, malam. Beberapa kali dan sering kita pakai juga lagu-lagu Bro Yesua. puji Mantap. Tuhan. Dan tahun yang sama, 2018, join di Iklet Story Band ya bro ya? Yes. Oke, mantap. Dan siapa sih yang nggak tahu Iklet Story ya? Banyak yang belum tahu. Oh iya, oke, lihat aja nanti ya. Oke. Oke, Bro Yesua, tema malam hari ini itu deeper intimacy. Ya, Deeper intimacy, karena kita tahu Bro Yesua eh, sangat dapat banget ketika kita dengerin lagu-lagu pujian puji penyembahannya. Tuhan. Nah, kita akan diskusi banyak tentang keintiman, tentang penyembahan. Kalau boleh dalam bentuk pertanyaan itu, seperti apakah bentuk keintiman itu buat Bro Yesua? Bukan seperti apakah bentuk cinta ya? Asik. Kalau seperti Seperti apa bentuk cinta? Oke, nanti jawabannya rambut warna-warni bagai gulali. Warna-warni bagai Bagai gulali. gulali. Oke, itu beda session nanti kita bahas itu. Oke. Itu lagu nempel terus gak pernah lupa deh. Waduh, thank you, Oke Kak Indro. bro, Ya. kalau buat Bro Yesua, penyembahan itu apa sih? Keintiman itu apa sih bro? Eh, Sesimpel aku terkagum-kagum sama seseorang dan pengen deket sama dia terus. Menurut aku gitu sih. Wow, Keintiman itu seperti itu ya. Jadi bohong orang bisa intim kalau orang nggak kagum sama seseorang. Kalau kita bisa deket sama seseorang, pasti ada sesuatu yang menyentuh hati kita atau ada sesuatu yang menarik hati kita sehingga kita pengen deket sama dia gitu. Gitu. Jadi keintiman itu juga demikian dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa kepengen intim, kepengen deket kalau kita nggak terkagum-kagum atau terpukau sama dia. Karena kan yep, memang keintiman yep. sendiri kan kalau kita lihat bahasanya kan to know ya, yadah itu ya. Yadah yang artinya Hmm, untuk mengenal, untuk mengetahui lebih dalam. hmm, Kalau Adam dan Hawa yes. aja di apa ya, bahasa keintiman yang dipakai itu keintiman hubungan suami istri gitu loh. Maksud aku Hmm. ya ini udah suami istri jadi aku I Oke know bro, what is the meaning of that intimacy gitu. Aku tahu apa maksud dari yes. keintiman itu gitu. Dan aku Oke, nggak akan bisa apa ya melakukan intimacy yang seperti itu ketika aku nggak tertarik dengan seseorang atau aku nggak jatuh cinta sama dia gitu. Keintiman seperti itu bisa aku dapati ketika aku tertarik dan aku jatuh cinta sama dia gitu. oke. Nah, jadi memang keintiman sama Nah, Tuhan ya demikian dimulai dari kita tertarik sama Tuhan karena apa? Karena Tuhan memukau kita, karena hati kita terpukau sama Dia. Ya, hmm, apalagi yang memukau kita selain kematian Yesus di kayu salib. Gitu loh. Kematian yep, Yesus di kayu salib, ketika kita menyadari itu, kita terkagum, kita masuk ke dalam intimasi. Intimasi yang berarti kita yep. punya hubungan, relationship. Kita punya sebuah kedekatan dengan Tuhan. Itu sih dimulai Nah, dari situ sih. tapi jatuh cinta itu kan nggak bisa dalam semalam ya kan? Ya, Harus ada proses. Kapan mulai Bro Yesua menyadari jatuh cinta, kekagum-kagum sama Tuhan itu mulai kapan bro? mulai jatuh Dari cinta tuh kecil? jujur sih jatuh cinta mungkin dari kecil ya. Tapi juga Hmm, di perjalanannya pun nggak masuk apa ya ibaratnya waktu TK itu aku memang sempat ngalamin kasih Tuhan luar biasa. wow. Cuma actionnya ya turun naik gitu kan, fluktuatif. Hmm, Gitu hmm, karena hmm, yang manusia hmm, seperti hmm. itu. Tapi ujung-ujungnya bener-bener sampai komitmen pengen bener-bener apa ya kasih Hah, seluruh hidup buat Tuhan gitu. Itu hmm. waktu SMA. Dan itu dimulai dari Oke, menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Gitu. Jadi mulai jatuh oke. cinta, menurutku jatuh cintanya kita dengan apa ya? Antara kita dengan manusia itu berbeda sih dengan jatuh cintanya kita sama Tuhan gitu. Karena kalau kita sama manusia mungkin kita bisa jatuh cinta sama dia dulu ya, karena ada alasannya gitu. Hmm, Tapi nah jatuh cinta betul. sama Tuhan, Tuhan duluan yang cinta sama kita gitu. Tuhan duluan yang mengasihi kita, karena dia mengasihi kita jadi mengasihi dia gitu. Ketika kita sadar betapa dia mengasihi kita, disitulah kita mulai jatuh cinta sama Tuhan. Makanya gak bisa dipaksakan kalau bilang lo kok gak cinta sama Tuhan, ya Ah, ya nggak bisa karena manusia itu ya. selalu apa ya? Kalau misalnya saat ini aku minta Kak Inggof Hmm, transferin aku Bitcoin dong, gitu. Terus Kak Inggof, mantap. tapi Kak Naik Inggof sekarang. kondisinya belum pernah main Bitcoin, Kak Inggof Betul. juga nggak pernah beli,
Atau Nggak mungkin ngerti ibaratnya apa-apa. nggak ngerti apa-apa, atau ibaratnya ya uang yang Kak Inggof punya mungkin nggak cukup. Maksudnya ini analogi doang ya. Hmm. Tapi Yap, yap. kemudian saya bilang, nih saya kasih pinjam dulu ke Kak Inggof uangnya, Bitcoin. Saya Hmm. punya 10, saya pinjemin ke Kak Hmm. Inggof. Terus saya bilang, kayak Hmm. boleh nggak saya minta satu dong Kak Inggof? Hmm. Kak Inggof punya, Kak Inggof bisa kasih aku. Demikian juga Ya, manusia itu seperti itu. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Gitu. setuju. Kita nggak Setuju bisa banget. mengasihi ketika kita apa ya, sebuah kebohongan ya kalau kita bilang aku punya Ya, tangki kasih yang banyak untuk aku bisa kasih ke yap. orang-orang tanpa aku menikmati kasihnya Tuhan, itu bohong. Karena Yes. dimulai dari kasihnya Tuhan yang memfill kita, dia yang mentransferkan Betul. kasihnya kepada kita, dan itu mulai terjadi ketika apa? Ketika kita menyadari betapa dia mengasihi kita, itu seakan-akan pintu Yap. rekening terbuka, masuklah bank kasih itu ke dalam hati kita. Yes. Nah, di situ baru kita Setuju bisa banget. mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gitu. Ya, dengan Itu sih. natural ya, dengan Dengan sangat natural natural ya. gitu. Betul banget. Bukan liturgis, bukan agamawi, Ya, bukan karena disuruh, ya, bukan ya, paksaan. ya, Tapi karena ya. memang ada kasih itu di dalam sini. Gitu. Nah, aku setuju banget itu, bro. Aku juga baru belakang-belakang menyadari bahwa kita itu hanya bisa memberi dari sesuatu yang kita miliki. Yap. Kita bisa meneruskan dari sesuatu yang pernah kita terima. Yes. Betul seperti kata Bro Yes, kalau kita nggak pernah terima kasih Tuhan, nggak pernah ngerasain kasih Tuhan, apa yang mau kita kasih kan? Betul. Bohong kata si Bro Yes, bener ya. Makanya eh kita harus penuh dulu dengan perasaan kasih dari Tuhan. Yap. Nah, kalau enggak, apa yang mau kita bagi gitu kan? Benar. Luar biasa sih. Bener, bener, bener banget. Benar. Nah, dan ekspresi cinta mati, cinta kekagum-kagum itu yang Bro Yesua sekarang wujudkan dalam bentuk saat teduh, salah Yes. satunya ya pastinya ya. Yes. Dalam saat teduh dan juga pastinya yang lain. Nah, sejak Bro Yesua juara dari Just Do It, otomatis kan langsung melejit, set, langsung Guys. masuk ke dalam alam dunia keartisan, dunia dunia keartisan, sekarang jadi public figure. Ada perubahan nggak, bro, dalam kita membangun keintiman dengan segala bentuk ya jadi public figure? Sekarang kan banyak penyanyi Kristen, tetapi yang menyampaikan, mengekspresikan dirinya dalam posisi positioning worshiper kan nggak banyak. Nah, itu gimana, Bro Yesua? Satu udah berkarir dalam dunia entertain, satu lagi dalam penyembahan, itu balance melengkapi atau sebenarnya berat, bro? Karena kan ya kita tahu kan nggak gampang menampilkan identitas rohani dalam dunia entertain. Yap. Pengalaman Bro Yesua gimana? Pengalamanku itu sebenarnya waktu setelah menang Just Do It, itu nggak langsung melejit sebenarnya kok. Jadi memang pas aku selesai dari Just Do It itu, Kak Inggof, itu seakan-akan Tuhan tarik kembali aku masuk ke rumah Tuhan lagi. Dalam arti ya di gereja lagi, di organisasi lagi. Iya, Oke. gitu. Jadi lebih banyak pelayanan. Bisa dihitung jari lah. Panggung-panggung sekulernya itu bisa dihitung jari. Gitu. Alright. Dan kemudian tapi di sana memang ya Tuhan membentuk hatiku lagi ya. Karena ya di situ ketika aku selesai Just Do It, aku ketakutan buat nyebut nama Yesus. Aku takut banget Wah, buat itu tuh menarik nih. aku di Instagramku nggak pernah posting tentang Christianity secara gambleng gitu ya. Nggak pernah nyanyi lagu rohani. 3 tahun aku nggak pernah nyanyi lagu rohani di sosial media maupun YouTube kecuali lagu Natal. Jadi benar-benar nggak, aku cuma worship ya, aku worship di gereja ketika diundang pelayanan atau aku worship di komsel gitu. Tapi di situ Tuhan tegur aku di 2018, waktu itu Roh Kudus ngomong apa, kalau memang apa ya, kalau memang ini ada 40.000 followers yang dipercayakan di Instagram, waktu itu kan ada 40.000 followers ya. Tapi kok mereka seakan-akan engagement-nya nggak kena. Kalau memang ada mereka di sana, sebenarnya apa yang mereka butuhkan gitu loh. Roh Kudus nanya gitu, dan akhirnya, aduh, apa mungkin lagu rohani, worship gitu kan. Aku tes, aku bikin 3 video waktu itu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh sorry, 2. Lagu itu, dan juga sama satu lagi lagu yang, apa? Segenap hatiku, ajarku berdiam. Aku bikin refnya doang. Itu tiba-tiba, seakan-akan di Instagramku itu boom.
Gak pernah lagu-lagu yang pernah aku cover sebelum itu di Instagram gitu. Dari situ seperti ada tanda dari Roh Kudus. Terus aku ngobrol di salah satu komunitas itu, ada temanku namanya Yosua Gunawan yang produsernya Eklat, dan sekarang udah Iya, produserin Eklat. aku juga di Satu dan juga di Eklat Yes. gitu kan. Mantap. Waktu itu Mantap. ngobrol sama dia, nanya, Yos menurut lu gue harus ngapain, karena gue berasa kok kayak gue stuck gitu. Jadi dia cuma bilang, lu harus worship gitu, bikin konten worship di YouTube, yes gitu. Dia bilang kayak Wow. begitu, dan itu kayak, wah apa iya ya, coba didoain dulu ya kan. Akhirnya aku doain, aku berasa damai sejahtera. Aku bilang ke Yosua, tapi gue nggak punya alat bro, gue punyanya cuma gitar doang gitu. Lu mau nggak kita partneran, kalau memang Tuhan sediain ya udah gitu. Kalau memang Tuhan kalau memang Tuhan tiba-tiba bikin ini boom ya, mungkin ada berkat dari Tuhan ya, kita bagi dua aja as a partner gitu kan. Pokoknya kita sama-sama lakuin ini. Dia bilang, gue doain dulu, yes. Dia doain 2 hari, konfirmasi. Akhirnya kita jalan. Dan di situ sebelum kita mulai jalan itu, aku lagi baru perjalanan ya ke rumahnya Yosua ya. Udah mau start saat teduh. Roh Kudus tegur lagi di hati. Kayak Roh Kudus ngomong, selama ini tuh kamu kemana aja gitu loh. Roh Kudus kayak ngomong, kamu itu bukan musisi gitu. Karena kan aku semenjak selesai Just Do It kan ke radio-radio ditanyain, musik itu apa buat kamu? Ya. Apa arti Ya. musik? Terus dengan gayanya Yes. aku yang musisi itu bilang, musik itu adalah hidupku. Aku gak bisa hidup tanpa musik. Cakep. Tapi di hari itu Cakep. ketika aku lagi jalan mau ke saat teduh, mau take saat teduh untuk pertama kali, Roh Kudus tegur, kamu bohongin diri kamu sendiri gitu. Kamu itu musik itu bukan segala-galanya buat kamu. Aku segala-galanya buat kamu. Itu Tuhan ngomong kayak gitu. Wow. Dan Tuhan cuma bilang, musik adalah, kenapa kamu suka musik? Karena musik adalah tools yang kamu bisa lakukan dengan baik untuk menyembah aku. Itu pukulannya kenceng banget. Dan Tuhan tegur lagi, Tuhan ingetin. Dan apa yang sudah aku kasih ke kamu melalui musik itu, kan kamu tahu tujuannya. Karena waktu itu Roh Kudus udah pernah ngomong, kalau dipercayakan platform itu semua untuk bawa Tuhan kembali gitu loh. Bawa orang-orang datang sama dia. Tapi kan setelah masuk Just Do It, aku kehilangan jati diri kan, kehilangan tujuan itu. Aku malah menyembunyikan Kristus. Aku menyembunyikan Kristus. Yes. Gitu loh. Yep, Tapi di situ Tuhan ngomong kencang banget. Gimana caranya mereka bisa kenal aku, mengalami kasihku, kalau kamu menyembunyikan Kristus? Gak bisa. Kristus gak bisa disembunyikan. Dalam. Karena ketika Kristus di-reveal, ketika Yesus di-reveal melalui pujian penyembahan, melalui lagu, melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, ya di situ Bapa dikenal gitu kan. Karena memang Yesus bilang ketika mereka melihat aku, mereka melihat Bapa gitu. Ya. Gitu. Dan ketika dia dimuliakan tuh Tuhan tarik orang datang sama dia. Yes. So, yes. Berarti momentumnya memang sebenarnya titik momentumnya bukan di Just Do It ya. Bukan. Kalau dari kesaksian Bro Yes ya. Bukan. Di take pertama saat teduh itu di mana Roh Kudus ngomongnya sangat kenceng. Pertama nge-hits Bro Yesua sampai akhirnya sadar, ketika dilakukan baru hitsnya untuk berkati orang-orang untuk dapetin attention itu jauh lebih luas lagi ya. Yes. Oh, dari situ. Tapi sebenarnya pas di Just Do It itu udah sempet juga Tuhan ngomong banyak. Dan awal mulai Just Do It bener, lakukannya dengan roh, memang berjalan sama Tuhan. Makanya di bawah Tuhan tuh luar biasa kan di Just Do It kan. Tapi setelahnya Just Do It malah jadi keikutan dagingnya gitu, keikutan ketakutan gitu. Tapi ya Tuhan, Tuhan yang sabar ya. Jadi Tuhan rekonsiliasi lagi, Tuhan remind lagi, Tuhan ingetin lagi. Dan pas di saat teduh itu ya udah, memang cuma pikirannya, oke, kalau gitu aku pakai media ini semuanya, yang penting orang-orang kenal Tuhan. That's it. Udah kita take pertama 1 bulan 10.000 subscriber. Wah, 1 tahun 100.000 subscriber. Sekarang masuk tahun kedua 240.000 subscriber. Kita kayak wow, kita nggak tahu itu dari mana. Tapi memang itu ayat yang Tuhan bilang kan, ketika Kristus dimuliakan dia tarik orang datang. That's it. Udah kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi memang. Kalau memang pusatnya dia ya dia yang ngambil alih semua deh. Gitu. Nah, makanya itu yang menarik. Memang ketika kita menghidupi identitas kita sejatinya kita hidupin. Kalau bahasanya Bro Yesua, ketika Kristus kita reveal, kita buka kepada orang-orang, di situ malah Tuhan bekerja luar biasa ya. Nah, seringkali pertarikan identitas ini, brother, yang seringkali menjadi tantangan buat kita. Baik di anak-anak muda misalnya dalam pergaulan, kalau misalnya buat orang-orang yang usia produktif dalam dunia kerja, identitas rohani mereka seakan-akan ya tadilah jadi kayak
malu kah atau jadi penghambat kah? Nah, gimana supaya kita bisa tetap menghidupi identitas rohani kita, tetapi kita tetap bisa apa ya, tetap berkarya, tetap mengoptimalkan passion, talenta kita tanpa harus tarik antara malu being Christian atau identitas kita, tapi tetap kita bisa optimal gitu kan? Gimana bro? Pandangannya Bro Yesua yang sudah melewati season itu. Pandangan aku sih ya caranya cuma satu sih. Caranya cuma satu. Balik lagi ya kita terkoneksi sama Tuhan, nggak bisa yang lain. Connect Banyak sama Tuhan. karena banyak Yes. kita kan mengotak-ngotakan ya. Dan ketika kita Mm-mm. terkoneksi sama Tuhan, kita sadar semuanya tuh dari Dia, semuanya buat Dia gitu. Semuanya dari Mm-mm. Dia. Mau pekerjaan kita di marketplace, mau itu penghasilan kita dari pelayanan atau enggak, itu semua dari Dia gitu. Dan semuanya buat Dia gitu kan. Dan ketika Mm. kita nggak menyadari hal itu, kita di luar Tuhan, dalam arti pikiran kita di Mm. luar sana, kita cuma pikir, oke, kalau yang Mm. ini bagiannya ya buat gue hidup. Gitu. Gue lakukan ini Mm. untuk cari nafkah segala macam. Tapi kalau gue di gereja ya buat Mm. Tuhan gitu. Atau gue lakukan, kita Mm. mau kotak-kotakan akhirnya. Itu hal yang Ya. keliru kan. Gitu. Makanya caranya cuma satu, kita terkoneksi sama Tuhan dan menyadari semuanya memang dari Dia gitu. Semuanya. Nggak ada kolam yang rohani, nggak ada kolam yang duniawi. Ya. Karena buat aku pribadi, sesuatu yang rohani itu adalah apa yang kita lakukan buat Tuhan. Gitu. Yes. Tapi duniawi bicara tentang apa yang kita lakukan buat diri kita sendiri gitu, buat kepuasan kita sendiri. Dan kalau orang udah, jadi nggak bisa dibilang, wah ini aku lakukan buat Tuhan gitu. Misalnya contoh pelayanan, aku lakukan buat Tuhan, tapi sebenarnya kita lagi mengumpulkan pujian buat diri kita sendiri, kita sedang mengumpulkan pundi-pundi untuk kita sendiri, sedang membangun nama baik kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak gerejawi, tapi kita tahu itu kita lakukan buat Tuhan, ya itu yang rohani justru kan. Gitu. Ya. Ya, Menarik. makanya memang kita harus benar-benar menyadari gak ada yang rohani atau duniawi. Semuanya tuh rohani karena semuanya dari Tuhan dan buat Tuhan. Gitu. Semuanya berubah Ya, ketika ya, kita pikir kita mau take benefit from it buat diri kita sendiri. Udah itu duniawi, udah langsung berubah. Dan itu memang perjuangan setiap waktu ya, pola pikir kan, pola pikir. Yes. Perjuangan buat aku Yes. pribadi juga karena gak semua orang, apalagi ditempa dengan kekhawatiran, ditempa dengan hal-hal misalnya pekerjaan nggak sesuai ekspektasi ya kan, dan Yap. gaji turun Yap. segala macam, itu manusiawi, tapi Tuhan Tuntutan selalu, fans Iya. juga kali ya. Public figure soalnya kan. bener. Ya, berarti duniawi dan rohani itu sebenarnya bukan soal apa yang kita lakukan, bener ya, tetapi untuk siapa orientasinya. Yes. Jadi Yes. orang seringkali salah ya melakukan main musik duniawi. Tapi kalau musiknya di gereja rohani, kan nggak seperti itu. Bukan Iya. bukan mainnya apa, tetapi orientasinya yang Yap. Bro Yesua tadi sampaikan. Itu menarik gitu, menarik. Betul. Nah, tadi Bro Yesua ngomong bahwa kuncinya adalah kita connect sama Tuhan. Lalu gimana kita bisa senantiasa connect dan membangun keintiman dan bahkan deeper di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah tuntutan, di tengah-tengah distraction. Selama ini kalau Bro Yesua gimana cara untuk membangun keintiman atau stay connect itu apa yang Bro Yesua biasanya lakukan atau terus dipraktekkan setiap hari supaya stay connect? Aku menyadari kalau aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan sih, that's it. Aku cuma Wow. itu yang selalu aku taruh di pikiranku. Yes, lo tanpa Tuhan nihil sih gitu. Lo tanpa Tuhan udah sih. Kelar sih. Ya itu memang ya, Wow. ya sometimes kita mudah berkata begitu ketika kita di bawah. Tapi ketika kita di atas tuh, men seakan-akan semuanya kita punya kan. Seakan-akan kayak, Ya, betul. oke, gue cukup kok, kawan gitu kan. Gue lagi Ya. cukup, uang gue lagi ada segala Ya. macam. Tapi ketika kita udah lagi nggak ada apa-apa, wah baru kita ngomong Tuhan, I need you. Mudah banget. Itu makanya memang ya apa ya bisa dibilang, kalau mungkin bahasanya Bang Radit itu stay broken ya, tetap jadi bejana yang hancur gitu ya. Memang Lord, kalau bukan Tuhan yang pegang ini tuh, wah itu bejana tuh kalau bukan di hold sama Tuhan tuh buyar gitu loh. Itu hidup ambiar. kita. Iya, berantakan. Itu hidup kita tuh berantakan. Bisa kelihatan bagus ya karena ada yang megangin itu siapa ya? Tuhan gitu. Makanya aku cuma pikir kayak dan menurut aku pribadi, terkoneksi sama Tuhan itu bukan cuma di mulut ya, bukan cuma kelihatan tutup mata dan berdoa,
Tapi di hati dan pikiran kita menyadari betapa kita tuh nothing tanpa dia gitu. Betapa kita tuh butuh dia setiap waktu gitu. Kita butuh dia. Di tengah kesibukan kita pun kita butuh Tuhan gitu. Di atas puncak pun kehidupan kita, karir kita, mungkin kita butuh dia gitu. Karena yang megang itu jadi satu semuanya itu cuma Tuhan gitu. Iya, iya. Nah, saya lagi baca ada dari Kak Budi, penatua kita ya. Wow. Saya bacakan ya dari penatua kita nih bro, penatua Abalov KTC ini. Ya. Mesbah Koramdeo di tempat kami kebanyakan pakai spontaneous worship dari Yosua Abraham. Saya pribadi Wah. juga menikmati penyembahannya. Yosua Abraham ketika menyembah baik di rumah maupun di mobil. Nah, ada satu kata kunci yang menarik. Spontaneous worship. Nah, biasanya orang kalau penyembahan setting-setting dulu, cari-cari dulu. Tapi kalau spontaneous itu langsung natural. Yap, yap. Nah, bisa ceritakan bro, gimana prosesnya bisa sampai spontaneous, bisa sampai so natural seperti itu sampai akhirnya ini sudah bahasa roh nih ya, bukan bahasa teknis. Untuk nyentuh orang itu sudah rohnya yang ini bahasa roh, sama-sama rohnya connect nih. Jadi akhirnya langsung kena karena itu spontaneous. Gimana Yap. itu? Bro Yesua bisa sampai kayak gitu. Gimana ya? Aduh, bingung banget nih kalau saya. Gimana ya? Gak tau, aku mungkin karena tadi kan kita ngobrol soal Koramdeo ya, Koramdeo. Iya, iya. Pas lagi di mobil aku gak gitu fokus tuh pas ngobrol Koramdeo. Tapi aku ingat waktu itu aku ngobrol sama Om Edi Leo waktu memang Koramdeo ini dijalankan. Aku sempat diundang sama Om Edi Leo, ada di satu channel YouTube-nya Abalov, dan kita ngobrol banyak tentang Koramdeo kan. Dan Om Edi bilang bahwa kita kan mempersembahkan tubuh kita tuh. Koramdeo it's about mencari wajah Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Kemudian kita masuk di dalam keseharian. Setelah kita worship 1 jam itu, kita masuk memuji Tuhan sepenuh waktu kan di dalam keseharian kita. Ya itu doang sih yang aku lakuin sih ya. That's it. Hanya setiap gak cuma waktu lagi di saat teduh, tapi di luar saat teduh pun hatiku tuh selalu penuh dengan kata-kata yang manis buat Tuhan. Entah kenapa. Kayak aku selalu bilang kayak Tuhan, kalau misalnya ya gitu, kalau misalnya nih ini kayak begini, kayak gini, tapi buat aku sih nggak masalah deh, asalkan ada Tuhan di samping aku. Itu selalu ada kiasan-kiasan itu di hati gitu loh. Karena ya apa ya, membuat hatiku tetap jatuh cinta dan tersipu-sipu ya sama Tuhan ya. Gitu. Itu aku seperti bentuk cinta ya, luar biasa bener nih. Aku selalu bilang, maksudnya kayak walaupun kita secara duniawi, aku mikirin gitu ya, oh viewsnya kok drop gitu, oh kok subscribernya ini, tapi memang Tuhan ajarin kita buat apa, sangkal dirimu, pikul salibmu gitu kan. Ya aku cuma bilang ke Tuhan, udah ini semua kalau Tuhan kasih semua ini subscriber banyak, viewers meningkat, apapun, kalau nggak ada Tuhan di samping aku sih, mendingan kagak usah deh gitu loh. Jadi memang yang itu yang selalu ya gitu doang sih ya, sesimpel itu sih ya aku. Ya mungkin sisanya aku cuma bisa bilang itu karunia dari Tuhan, aku juga nggak tahu dari mana gitu. Dan aku memang suka suka apa, ya mungkin salah satunya input ya, apa yang kita keluarkan kan dari input kita, apa yang suka kita isi ke pikiran kita gitu. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, dan itu semua kan cara kita berpikir, cara kita mengimajinasikan Tuhan, cara kita membayangkan siapa Dia. Itu kan dimulai dari firman Tuhan gitu, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, lagu apa yang kita suka dengerin, itu semua yang membentuk cara kita bisa mengeluarkan kata-kata gitu. Jadi ya mungkin itu yang aku lakukan sih, aku mengisi diriku dengan lagu-lagu yang memang indah, lagu-lagu yang punya kata-kata yang romantis mungkin, atau kata-kata yang penuh menggambarkan keintiman ya, kedekatan gitu ya. Baca firman, ya that's it sih ya. Sisanya sih ya udah gitu, nggak ngerti juga ya. Nge-flow aja. Tapi bener ya Bro Yeso, dari tadi kan ngomong stay connect. Stay connect berarti memang ya kalau kita lihat dalam Alkitab itu seperti ranting anggur kan, nempel. Yohanes 15, betul. Jadi apapun sumbernya dari pokok anggurnya kita ya buahnya nggak jauh-jauh dari itu kan ya. Aku sambil minum ya. Boleh, aku juga minum deh. Kita sama-sama minum bro. Iya nih, harus banyak minum. Kalau nggak ntar batuk seret, ntar dikira corona lagi. Penyanyi jangan sampai suaranya terganggu. Bro Yesua, tapi pernah nggak sih Bro Yesua mengalami masa-masa down, jauh dari Tuhan? Apakah selalu smooth
always sinyalnya kenceng terus sama Tuhan? Atau pernah nggak ngalami masa-masa down? Atau sebenarnya selama ini distraction apa yang seringkali Bro Yesua alami? Supaya kita juga bisa belajar ya. Pernah dan maksudnya even Daud aja masih bisa berasa Tuhan, nyari-nyariin Tuhan kan, dia berasa Tuhan jauh banget gitu, even seorang Daud gitu. Gitu. Hmm. Dan itu yang aku alamin ketika apa ya? Aku terlalu fokus dengan hal-hal yang sedang aku kerjain gitu. Ketika fokus kita berubah dari yang harusnya fokus kepada Kristus jadi ya fokus dengan kesibukan atau fokus dengan tantangan atau fokus dengan masalah, ya kita pasti berasa jauh dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan nggak ada di samping kita gitu. Yang kebenarannya adalah Hmm. dia nggak pernah ninggalin kita gitu kan. Itu semua di sini gitu. Ya, Gitu. Jadi ya. memang ketika down itu ya serangannya di sini gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mungkin kita melihat kayak, wah kita punya ekspektasi belum terjawab, kita berasa Oh. Tuhan jauh. Padahal itu nggak jadi tolak ukur Tuhan jauh atau dekat gitu kan. Doa yang terjawab Hmm. atau tidak itu bukan berarti Tuhan sayang sama kita atau enggak gitu loh. Jawaban tidaknya juga bisa Yes, jadi setuju. kata-kata sayang kan. Nah, tapi seringkali yang membuat apa yang mengasumsikan itu kan pikiran kita sendiri gitu. Dan itu yang Hmm. aku alamin gitu. Ketika contoh misalnya ketika udah mulai revenue YouTube misalnya drop gitu kan, atau ada Hmm. tantangan ini tantangan itu gitu, ada hal-hal yang misalnya apalagi ya contohnya ya, ada si A nyakitin hati kita atau si B nyakitin hati kita, terus kita berusaha untuk solve Hmm. itu sendiri, kita nggak lari Ya. ke Tuhan dulu, udah fix pasti udah bubar. Ketika kita nggak menomorsatukan dia di dalam hal yang kita sedang apa ya takuti, bahkan mungkin ketika kita Hmm. cari pertolongan lain, di situ kita udah pasti menganggap dia nggak ada gitu, padahal sebenarnya dia ada. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi memang Nah, penting ketika ketika orang yang pribadi yang kita cari pertama kali itu dia, di tengah suka duka kita itu dia. Dan walaupun memang ketika seringkali ya suka berubah-berubah kita sebagai manusia, tapi memang itu yang harus kita ya, ingetin terus ke diri kita sendiri gitu. yes, Gak, orang betul. pertama yang harus kita call itu Tuhan. Karena dia juga yang pertama kali Hah. tahu gitu. Karena dia yang duluan tahu. Tapi seringkali kitanya yang so tahu kan. Kita yang so tahu. Akhirnya kita coba, Iya, kayaknya iya, kayak gini betul. deh. Kayaknya, wah coba ini deh, coba itu deh. Kita lupa gitu. Tuhan bilang, tenang Betul. dulu, tenang. Coba tarik Hmm. Hmm. napas. Koram deo Nah, dulu, cari wajahku dulu. yes, Aku mau kasih kamu betul. hikmat, aku mau kasih kamu ini. Tapi kita kayak, enggak Tuhan, Yes, harusnya gini Tuhan, harusnya gitu ya, Tuhan. betul. Gitu. Dan akhirnya kita berasa Ya, ya. jauh. Kita berasa Tuhan nggak ngerti gitu. Padahal kitanya yang nggak ngerti pikiran Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak ngerti. Salah Iya, gitu. benar. Seringkali kan manusia kan, Iya, Tuhan nggak ngerti gitu. benar. Kita ngerasa Tuhan jauh sama kita, dan kita yang menjauh sama Tuhan. Iya. Kita nggak bisa denger God's voice karena sebenarnya banyak noise. Banyak noise Yes. hingga akhirnya kita nggak denger Yes. suara voice-nya Tuhan kan. Nah, Bro Yesua, ada teman yang nanya dari Siska Sihotang. Pernah nggak lelah menanti jawaban Tuhan? Gimana cara untuk tetap kuat? Pernah. Atau semua jawaban doanya dijawab dong, Bro Yesua? Enggak. Oh, enggak ya? Kalau dijawab saya Gimana? udah Pernah nggak lelah terus? pernah. Ah. Dulu kan aku sebelum Just Do It, aku pengen banget jadi artis, ikutin Idol, X Factor. Wow, Oh ya, ikutin sempat ajang join pencarian bakat. Idol juga. Sempet. Cuma nggak Oh, sampai oke. gimana banget, nggak sampai jauh, cuma baru Hmm, tahap hmm. pertama banget ya. Wah, itu sampai doa Oke, oke. puasa. Wah, udah itu semua jurus-jurus yang Alkitabiah itu dilakukan semua pokoknya. Nggak dijawab. Wah, kecewa banget. Kok Tuhan gitu sih? Padahal 3 SMP itu Hmm, Tuhan kasih aku penglihatan. Tuhan kasih aku hmm. penglihatan di kamar mandi, aku lagi mandi, tiba-tiba ada cahaya terang banget, ada satu pribadi terang, aku Wow. nggak bisa lihat wajahnya, dan dia bawa aku ke satu panggung, dia bilang aku akan jadikan kamu berkat melalui panggung. Oh, Tuhan udah ngomong gitu, seakan-akan tuh, wih berarti gue ikut idol pasti lolos gitu kan, gue ikut ini pasti lolos, gak ada yang lolos. Gitu. Kecewa berat, Hmm, karena ya hmm, Tuhan hmm. bilang, kamu fokus sama itu, kamu bukan fokus sama aku, gitu. Saat Gitu. itu sudah sampai kesadaran seperti itu. Waktu itu belum. Tapi ketika udah Oke, kepentok, pas baru. udah cari Tuhan baru iya. Ternyata gini ya, gitu. Karena aku yakin Tuhan itu kan Bapa yang baik ya. Jadi aku sekarang tuh tipe anaknya yang gimana ya?
kalau memang nggak penting-penting banget, aku nggak sampai gimana sih ya. Ya memang kan firman Tuhan bilang Yohanes 15 ya. Hmm. Tuhan kan bilang, Hmm. akulah pokok anggur, kamu ranting. Ya. Ketika kamu terkoneksi, hidupmu berbuah banyak. Ya kan? Yes. Dan ketika kita terkoneksi, ayat terakhirnya di perikop itu Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu mau, aku akan berikan padamu. Karena apa? Karena ketika kita terkoneksi, apa yang kita minta sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Makanya Tuhan jawab. Dan kita mintanya di timing yang tepat gitu. Dan itu yang aku alamin sekarang ya, karena aku terkoneksi sama Tuhan. Puji Tuhan sih, ketika minta sekarang rata-rata ya Tuhan jawab gitu. Karena sudah sehati ya bro ya? Karena udah sehati gitu. Cakep. Dan aku tahu ketika aku minta yang gak sehati sama Tuhan, aku udah tahu jawabannya apa gitu. Ada keinginan yang kayak cuma kayak ngomong doang gitu, yang aku tahu ya Tuhan gak akan jawab, karena dalam hatiku pun aku masih ragu buat minta, karena aku tahu oh ini belum waktunya gitu. Gitu. Jadi ya benar. Ya, itu gitu loh. Memang ya benar mungkin banget. itu perjalanan ya. Jadi memang ketika kita merasa kalau kita masih merasa kecewa karena doanya gak dijawab, berarti kita belum terkoneksi sama dia. Karena ketika kita terkoneksi sama dia, kita akan ngerti kenapa dia nggak jawab doa kita. Kita akan ngerti. Dan kita akan percaya. Karena apa? Karena dia yang punya kuasa buat say yes atau say no. Dan ketika dia bilang yes, berarti memang dia tahu itu yang terbaik buat kita. Kalau dia bilang no, ya memang itu yang terbaik buat kita juga gitu. Kan. Memang apa ya? Contohnya, contoh sederhananya kayak mungkin waktu itu lagi berapi-apinya soal pemilihan Bapak Gubernur Ahok dengan Pak Anies. Yes. Iya kan? Wah, kecewa ya? Berdoa. Patah hati ya? Berdoa. Iya, banyak yang patah hati. Tapi jujur aku di awal aku nggak berdoa, kayak gue. Aku nggak berdoa karena entah kenapa aku udah berasa aja kayak kayaknya bukan Ahok gitu. Aku tahu kayaknya sudah dapat impresi itu ya? Iya, aku udah tahu kayaknya udahlah. Wow. Kayaknya aku tahu ini sesuatu yang salah. Banyak orang memaksakan sesuatu yang salah, yang kelihatannya baik. Karena pikiran manusia selalu gitu kan, melihat yang di depan mata, sedangkan Tuhan tuh melihat jauh ke depan. Gitu. Walaupun kita kecewa dengan Pak Anies, tapi Tuhan sedang menggenapi rancangannya dia yang sedang dia tulis melalui Pak Anies gitu. Yang walaupun kita belum ngerti sampai sekarang, tapi yang kita tahu udahlah, Tuhan pasti lakukan yang terbaik lah. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Gitu. Amin. Haleluya. Nah, bro, ini ada teman-teman yang nanya sebentar. Ada pertanyaan dari Lenda Wungkana, mirip sama pertanyaan Friends V. Bagaimana Kak mengatasi rasa khawatir? Kadang mulut suka berkata, aku percaya, tapi hati masih meragukan. Terus Kak, cara mengatasi kekhawatiran dan ketakutan gimana? Cara mengatasi kekhawatiran dan ketakutan ya? Menurut aku cuma satu sih, kita tahu siapa yang pegang kita gitu. Semuanya tuh balik lagi ke kesadaran sana. Ya. Semuanya balik lagi ke sana. Karena suaranya? Oke. Lanjut bro. Aman? Nah, mantap. Yes. Ya. Contoh ya, orang kan banyak, kok lu merasa ini banget sih ambil apa namanya, kok lu berani banget ngambil cicilan ini, cicilan A, cicilan B, cicilan C. Oke. Iyalah, gua kerja di kantor ini, mereka kasih gua gaji segini, kemudian gua dapat hitung-hitungan masuk lah. Ini, ya tunjangan gua banyak Pak di perusahaan ini gitu. Atau misalnya, kok lu bisa sih nggak takut, lu nggak takut nih lagi banyak perusahaan drop gini-gini. Nggak takut lah, orang bokap gua yang iniin kok gitu kan, bokap gua masih punya perusahaannya aman segala macam. Sama dengan kita dengan Tuhan gitu. Ketika kita tahu dia siapa, kita nggak akan takut lagi. Makanya ketika kita takut, kita cuma bisa bilang ke diri kita, lu harus tahu siapa dia gitu. Gitu. Dia harus bilang ke diri kita sendiri, my soul, jiwaku, kamu harus tahu siapa Tuhan. Tuhanku adalah Tuhan yang menepati janjinya. Itu memang kita harus ngomong ke diri kita sendiri. Bukan cuma bilang, aku percaya. Yes, kita harus bilang itu terus, tapi kita harus ngomong juga ke diri kita. Entah, misalnya aku Yeswa, yes, aku akan bilang ke diriku, yes, ingat, semua akan indah pada waktunya. Ingat, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Lakukan bagian. Gitu, kita harus self-talk, gitu. Ngomong ke diri kita sendiri, gitu. Dan juga ya, kita harus ada di koram Deo atau di komunitas ya. Kita harus ada di komunitas, di mana ya, kita punya orang-orang yang bisa ingetin kita bahwa kita masih punya Tuhan. Gitu. Yes. Kok tujuan komunitas itu cuma satu, ketika kita berkumpul sama-sama, kita saling mengingatkan kita punya Tuhan yang hebat, kita nggak pernah ditinggalkan, sehingga kita terus terkoneksi sama Tuhan. Bukan jadi ngandalin komsel loh,
tapi justru ada di Komsel supaya kita Ya, semakin mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi mau betul. nanti tiba-tiba kita keluar dari Komsel pun kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita ada di Komsel kita juga terus mengandalkan Tuhan. Gitu. Berarti memang kunci utamanya itu adalah pengenalan kepada Tuhan ya. Iya Kita sih. tahu siapa Tuhan. Iya. Nah, pengenalan itu muncul dalam sebentuk kesadaran. Kalau kesadaran Yes. kan terus-menerus ada dalam kepala ya. Yes. Nah, komunitas membantu kita untuk tetap sadar, tetap Yes. inget ya seperti itu ya. Benar. Jadi betul kata Bro Yesua, dapat dapat banget tuh. Jangan mengandalkan komunitas, tetapi memang komunitas itu menjadi suatu supporting system untuk membangun kesadaran kita tentang pengenalan akan Tuhan. Ya, Dan stay connected itu memang semua rangkaiannya di situ ya. betul. Dan itu perjalanan ya bro ya. Perjalanan. Ya namanya kita apa ya, punya itu kan hubungan ya, relationship. Makanya Christianity is Ya betul. relationship. Ya namanya relationship adalah saat-saat dimana kita bete sama Tuhan. Ya itu wajar, Ya, manusiawi. ya, Tapi jangan ya, ya. lama-lama, kita mulai rekonsiliasi lagi Oke, sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, berusaha memahami lagi, gitu. Tanya setuju. Tuhan, minta jawaban sama Tuhan, Tuhan kenapa kok kayak begini, kasih aku pengertian. Ya balik lagi ya itu, kayak begitu terus, dan Tuhan nggak pernah capek, karena hubungan kita sama Tuhan dimateraikan sama Roh Kudus, ibaratnya pernikahan itu nggak no cerai-ceraian, demikian juga hubungan kita sama Tuhan no cerai-ceraian. Selama ada Roh Kudus di sana, Cakep, kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tuhan terus mau dekat sama cakep, kita. Gitu. cakep. Yang namanya hubungan memang harus dibangun. Karena kita tahu segala sesuatu yang tidak dibangun, itu akhirnya menjadi rusak. Ya, Rumah, peralatan atau semuanya deh kalau kita nggak bangun, nggak apa ya, nggak rawat, ya, itu pasti akan rusak. betul. Hubungan pun kalau kita nggak rawat, pasti akan rusak ya. Yes. Nah, bangun hubungan itu yang up and down memang ya, bro ya. Seperti yang bro Yesa tadi bilang ya. Ada masanya kecewa, ada masanya jatuh cinta sama Tuhan. Cuman kalau jatuh cinta harus everlasting, kecewa jangan lama-lama, kata bro Yes. Yesa. Nanti bisa si jahat masuk, manipulasi otak kita, Wah, manipulasi bahaya. pikiran kita, bahaya. Kita ngambil Kecolongan. keputusan yang salah. Kecolongan, benar, benar. Nah, Bro Yeswa, kalau Bro pas lagi penyembahan yang kita tahu dari lagu-lagu, eh, itu sebenarnya kalau saya boleh katakan, apakah itu Bro Yeswa lakukan untuk konten atau memang dari dalam diri memang itu ekspresi penyembahan yang mumpung bisa di shoot, bisa dijadikan berkat, akhirnya dimasukin YouTube. Tapi intinya itu kalau boleh tahu nih, itu nyanyi itu untuk konten doang atau memang Bro Yeswa itu sedang menyembah Tuhan? Aku selalu nyanyi ya buat Tuhan dan bersama Tuhan sih ya. Maksudnya, walaupun kalau misalnya dibilang buat konten, ya iya, karena di pikiranku banyak banget orang-orang yang butuh untuk dengerin ini gitu. Betul, Yes, betul banget. yes. Tapi aku selalu menjaga untuk eh, ingat bahwa ini bukan cuma sekedar supaya videonya banyak gitu. Tapi Bukan ya sekedar perform ya. bukan sekedar perform, ya itu juga kadang bisa berpikir seperti itu. Dia jatuh bangun juga, kadang ada masanya kayak, wah Hmm, gue harus bikin nih. Kayaknya yang kemarin nggak naik nih videonya gitu kan. Tapi ya kadang, hmm, hmm. tapi Tuhan tegur, ingetin lagi gitu. No, kamu lakuin ini buat jiwa-jiwa gitu, sama-sama aku. Gitu. Jadi memang ya Yes. itu memang jatuh bangun dan perjuangan secara pribadi ya untuk terus memastikan bahwa ya ini buat Tuhan gitu. Jadi kalau dibilang terus-terusan lakukan buat Tuhan, aku jujur dengan ngomong enggak, aku kadang jatuh, kadang aku Hmm, berpikir aku lakukan ini buat konten supaya YouTubeku jalan hmm, hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Tapi ya puji Tuhan itu jarang terjadi, tidak selalu terjadi Jarang. seperti itu, jarang sekali gitu, bisa dihitung jari lah dalam perjalanan bikin kontennya gitu. Hmm, hmm. Tapi memang ya buat aku yang paling penting dari semua itu kan hubungan aku di luar ya, di mana orang-orang nggak lihat aku. Karena aku selalu percaya dengan firman Tuhan yang Ya, Yesus bilang bahwa apa yang kamu dapatkan di tempat gelap akan kamu gaungkan di atas atap rumah gitu. Memang apa yang dibisikkan sama Tuhan di tempat yang tersembunyi, yang orang-orang gak lihat aku, mungkin aku lagi teriak-teriak di mobil, nangis-nangisan sama Tuhan, ya itulah yang paling matters buat Tuhan gitu. Bukan 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 di yes. tempat yang kelihatan publik gitu, tapi yang Tuhan cari adalah hati Ya, kita yang tetap apa ya, sayang sama Dia ketika orang-orang lain gak ya, ngeliat gitu kan. ya. Gitu. Genuinnya seperti apa ya? Karena dari kesendirian itu
hati kita yang genuine itu yang akan muncul. Iya, Apakah memang untuk Tuhan atau bukan. iya. Dan Memang dan itu itu, dibangunnya, heeh. nah betul, dan itu memang kalau sudah di dalam roh, kita yang dengerin, kita yang lihat, roh kita juga connect. Itulah Iya, mengapa lagu-lagu yang dibawain Bro Yesua itu sangat powerful, sangat touching banget, dapat puji ke Tuhan. hati kita itu dapat karena memang dibangun di dalam roh ya. Iya, Ya, saya sih percaya itu gitu kan. Beda dengan ya katakanlah orang-orang lain yang memang bangun itu untuk perform, tetapi ini memang ada sesuatu roh yang bekerja di dalamnya. Nah, menariknya gini, Bro Yesua. Bro Yesua memang demen nyanyi, terus kemudian eh, platformnya juga cocok banget dalam dunia digital dan sosial media, semuanya itu klop, sehingga akhirnya pesan Tuhan itu powerful banget kan, iya, dampaknya bisa masif banget. Nah, puji Tuhan. kalau buat teman-teman yang lain, buat teman-teman sesama generasi muda atau kita-kita juga mungkin yang sudah apa ya lebih lebih generasi sebelumnya, gimana bro untuk kita menghidupi identitas kita, passion kita, tetapi kita bisa optimal, benar-benar kita menjadi dampak di mana kita ditempatkan. Jadi bukan dipaksakan, tetapi kita bisa berdampak di mana kita ditempatkan sesuai. Misalnya nih, kalau saya mau nyoba nyanyi, wah terinspirasi sama Bro Yeso nih, aku mau bikin cover lagu-lagu pujian penyembahan, Inggof gitu kan. Gak ada yang dengerin kelihatannya. Udah gak cocok soalnya. Paham, paham. Nah, makanya gimana supaya kita itu terinspirasi untuk kita menghidupi passion, talenta yang Tuhan sudah berikan, tetapi memang benar-benar identitas kita muncul, identitas Kristiani kita muncul dan itu jadi berkat buat banyak orang. Nggak Ya, mesti harus yang sifatnya liturgis gerejawi gimana gimana. Gimana itu ya, Bro Yesua? kalau aku pertama balik lagi nih ya, worship itu kan buat aku pribadi, penyembahan itu adalah makna dari ekspresi ya. Kita mengekspresikan Ya, betapa kita sayang, betapa kita kagum. ya, Ekspresi itu bisa dengan nyanyian, bisa dengan tindakan gitu. Karena ya worship itu it's yes. about action, bukan cuma tentang Mm-mm, talk doang, bukan cuma tentang conversation doang, enggak. Tapi memang worship mm-mm. itu ada actionnya di sana. Dan action itu bicara tentang ya apapun yang kita lakukan dari hati kita buat Tuhan gitu. Kalau aku ya caranya Yap. dengan bernyanyi gitu. Bernyanyi. Hmm, Kalau hmm. mungkin kain gue, mungkin ada beberapa teman-teman suka masak gitu. Alright, suka masak, Ah, ya yes. kan? Masak itu buat Tuhan. Caranya apa? Mungkin seminggu sekali kamu masak, bagikan ke orang-orang yang butuh makan. Tapi Yes. dengan pikiran bahwa ya sambil kasih makanan itu, Tuhan sayang banget sama kamu ya. Ini bukti Tuhan memperhatikan kamu. Saya like that. Yap. Kalau memang berasal Roh Kudus gerakin bisa doa buat mereka, doain mereka. Atau memang kalau memang nggak berani untuk doain ya cukup di kotak makanan yang kalian kasih tulis mungkin Tuhan Ya, Yesus mengasihi kamu gitu. Ya ya, that's so ya, ya, simple itu gitu loh. Gitu. Atau ya, mungkin ya betul. untuk teman-teman yang contohnya apalagi selain itu. Selain masak misalnya, pendidikan suka ngajar. Dia kasih Mm-mm, sekolah gratis, mm-mm, ngajarin, buka kelas mm-mm. free kelas di Instagram mungkin atau di Ya, mana, ya kan? Sambil kasih tahu kalau ya aku lakukan ini karena Tuhan baik sama aku juga mau bagi kebaikan buat teman-teman karena Tuhan udah baik di hidup aku. Itu juga cara worship kita, ya. gitu loh. Sesimpel Natural itu. sekali ya. Iya, memang sesimpel Yes, itu loh. yes. Jadi nggak selalu aku pengen bisa worship kayak Yesus, kayak Yesua. Aku gitu maksudnya. Tuhan pengen sesuatu yang original dari dirimu gitu, bukan jadi seorang Iya, Yesua, tapi jadi mungkin jadi Cheryl yang lain atau jadi Tony atau iya. jadi Kak Ingolf sendiri gitu loh. Yes. Karena yang Tuhan cari Yep, adalah yep. authenticity-nya kita gitu kan, keasliannya kita Betul. gitu. Gitu. Kita nggak perlu jadi orang lain kan ya. We don't Ya, have to be another person gitu kan. ya, Maksudnya ya Tuhan mengasihi kita apa adanya, kita tampilkan kita apa adanya dengan segala yang Tuhan sudah berikan ya, gitu kan. Ini akhirnya nyambung bahwa penyembahan itu adalah melakukan apa yang menjadi panggilan kita, potensi kita semuanya. Nah, akhirnya memang kita bisa memahami worship itu daily life, bukan yes. sebuah bukan sebuah liturgi atau sebuah situasi tertentu dalam waktu tertentu di ruangan tertentu. Nggak seperti itu kan akhirnya kita bisa memahaminya gitu Ya, kan. betul. Connect, stay connected seperti itu tadi yang jadi kuncinya.
selama ini menurut Bro Yesua, apa yang banyak menjadi tantangan buat generasi-generasi muda untuk mereka bisa masuk dalam keintiman bersama Tuhan? Tantangannya adalah pengetahuan yang salah tentang Tuhan sih. Itu sih. Oh, oke. Banyak anak muda Pengetahuan yang yang salah tentang Tuhan. dari mana? Iya, Da- mereka dapat pengetahuan yang salah itu dari mana? Karena mereka nggak langsung ke sumbernya gitu loh. Karena mereka Oh, I see. hanya makan dari firman Tuhan yang disampaikan di khotbah, di gereja mereka Yap, mungkin. It's a yap. good point, tapi ketika yang menyampaikan ada pesan yang salah gitu, Mas. Karena masih banyak Tuhan itu terlalu besar gitu kan. Terlalu besar dan banyak Hmm. orang bisa menyampaikan hal-hal yang menurut pemikiran mereka seperti ini, seperti itu, membuat anak-anak muda tuh Hmm. ya kehilangan pengenalan yang sesungguhnya tentang Tuhan gitu loh. Gitu kan masih Ya, ya, banyak ya, yang ya. bilang kamu nggak boleh nyanyi lagu sekuler, itu dosa buat Tuhan. Hmm. Hmm. Mana? Mana tulisannya di Hmm. firman Tuhan? Nggak ada. Kamu nyanyi lagu Betul, rohani, betul. kalau kelihatannya nyanyi lagu rohani tapi cari profit untuk pribadi juga dosa. Kelihatannya menggembalakan tapi cari profit untuk pribadi lah, itu lebih nyakitin hati Tuhan lagi gitu kan. Hati Maksudnya Tuhan. ya Ya, memang anak muda tuh sekarang punya banyak pengetahuan yang salah tentang Tuhan. Banyak yes. intimidasi ya kan, entah itu dari gereja, gak kudus kamu kudusin diri kamu dulu baru datang sama Tuhan. Ya kan? Kamu bertobat dulu baru ini. Kata-kata bertobat itu seakan-akan tuh udah berubah, kata-kata tobat sekarang tuh udah berbeda gitu. Iya. Iya, seakan-akan kata-kata bertobat itu ya cuma buat mereka doang yang bener-bener kelihatannya tuh berdosa banget gitu kan. Kalau dibilang Hmm. suruh tobat tuh Hmm. mereka langsung rasanya tuh, wah gue berarti udah ngelakuin Dosa hal banget yang gitu ya? banget. Karena ada Oh iya pengetahuan yang benar. salah di sana, ada pemahaman yang salah di situ. Ya itu tantangannya sih, tantangannya adalah gimana anak-anak muda bisa tetap datang secara pribadi mengenal Tuhan. Gitu. Yap, Tentunya tetap di gereja tetap dibimbing, tapi ya supaya betul. anak-anak muda bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, yang sesuai dengan isi hatinya Tuhan gitu. Gak melulu ngikutin kata pendeta gitu kan. Ya maksudnya Hmm. apa ya? Yang terjadi kan salah satunya penyimpangan kan, ada salah satu almarhum pendeta cukup besar. Kalau mungkin Hmm. teman-teman tahu, ya ada, saya nggak perlu sebut namanya. Setelah beliau meninggal baru ketahuan ada sebuah dosa yang dilakukan, dan Oh, I see. dia mengatasnamakan Tuhan loh. Dia ngomong ke orang-orang Aduh. yang dia lakukan itu, dia bilang, kamu kalau nggak kayak begini Tuhan sakit hati sama kamu. Kamu sedang membuat jutaan jiwa-jiwa lain itu. Wah, ngomongnya seperti itu karena apa? Karena nggak punya intimasi yang sesungguhnya dengan Tuhan, sehingga jadi korban pendeta. Jadi korban Ini pendeta di luar maksudnya. negeri kan, Bro? Yes, itu di luar negeri. Aduh, saya patah hati tahu Iya, cerita itu. Saya aku juga, penggemarnya soalnya. ya aku juga sepatah hati, Buku-bukunya luar biasa. tapi memang ya puji Tuhan, Tuhan ingetin kita lagi ya, gak ada yang lain selain Tuhan yang bisa kita pakemin sih. Gak Yes. ada yang lain. Betul banget. Iya, memang ya itu memang puji Tuhan, Tuhan tuh kasih kita hati yang dimana ada ruang untuk kita mengagumi sesuatu gitu. Gitu. Sometimes Betul. kita terkagum dengan satu pendeta atau kita terkagum dengan satu Yes. selebriti atau Yes. terkagum. Itu wajar karena memang ada place di situ yang sebenarnya Tuhan maunya dia yang ada di sana gitu. Ya, Gitu. ya. Jangan sampai Gitu. geser posisinya Tuhan sebagai yang terutama. Nah, Yes. tadi pengenalan akan Tuhan itu, mendengar suara Tuhan itu penting banget. Ada yang nanya, saya bacain mana tadi ya. Dari Trianda Esther. Kakak, gimana sih bedain antara suara roh dan daging? Soalnya jujur kadang masih ragu dan khawatir. Nah, ini memang pertanyaan banyak orang sih, Bro. Penipuan iblis masuknya juga lewat sini kan. Suara siapa yang kita dengar? Tuhan bicara. Sebenarnya yang bicara siapa? Aku dengar suara Tuhan. Itu suara siapa? Kita tahunya dari mana, Bro? Damai sejahtera sih. Peace. Ada damai Kuncinya itu sejahtera. ya. Pertama itu, kalau memang dari Tuhan pasti ada damai sejahtera. Walaupun kelihatannya gak enak, tapi hati tuh damai ngelakuinnya gitu loh. Kelihatannya kok susah ya gitu, tapi itu damai gitu. Kalau memang nggak damai sejahtera, nah damai sejahtera itu timbul kan dari mana? Dari ada hubungan sama Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan nggak mungkin ada Yes. damai sejahtera, gitu loh. Hmm. Dan memang itu latihan ya. Latihan dengan cara apa? Belajar taat dari hal yang sederhana sama Tuhan, gitu. Hal yang sederhana misalnya sudah sangat obvious. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Ketika hati kita udah mulai cemburu, udah mulai iri atau sirik melirik orang lain gitu kan, mulai ada rasa-rasa
rasa-rasa ingin memiliki. Mulai ngomong sama hati, Yap. mulai ngomong sama diri sendiri, enggak, itu enggak benar. Tuhan maunya kayak begini. Gitu loh. Mulai dari sana, sesimpel itu. Ketika kita udah mulai merendahkan orang lain, koreksi. Ya, intinya adalah setiap hari kita butuh untuk refleksi diri dan check up diri kita, apakah kita sesuai Yap. atau tidak. Habis itu kita ngomong ke diri kita, yang ini agak keliru, kamu harusnya kayak begini. Di situ kepekaan dilatih. Karena apa? Kita sedang Yap. sinkronisasi nih kehendak Tuhan dengan kehendak Nah, kita. Nah, di betul. situ terjadi Sinkronisasi. sinkronisasi itu, timbullah kepekaan hari demi hari, kita semakin peka. Oh, yang ini yang Tuhan suka, Ya. yang ini Tuhan gak suka, yang ini yang Tuhan mau, yang ini bukan Tuhan yang mau. Dari hal yang paling nyata, yang paling jelas, ya contohnya kayak tadi, mencuri atau tidak, itu kan jelas banget yang mana yang enggak, sampai hal yang tidak terlihat sama sekali perbedaannya apa. Nanti kita bisa tahu bedanya, ini yang Tuhan mau, ini yang bukan. Tapi dimulai dari sesederhana itu. Karena memang Sederhana kalau itu. bicara keintiman, kalau orang sudah sehati, seperti kita punya teman deket deh, kita punya Iya. sohib nih bro. Gak usah ngomong nih, gesture aja nih. Oh dia nggak suka ternyata kayak Yes. gitu. Ya, kayak Kita, gitu ya. Sebegitu deketnya kita sudah tahu, oh ini dia sudah nggak suka. Karena kita kenal kan, kita mengenal. Ya betul. kalau di Alkitab kan, domba-dombaku mengenal suaraku kata Tuhan kan ya. Yes. Jadi kita mengenal. Dan itu memang butuh balik lagi ya, dibangun, hubungan Iya, dibangun, keintiman dipupuk, pengenalan itu terus melalui proses up betul. and down, up and down. Luar biasa nih. eh Oke, menurut Bro Yeswa nih, eh dengan situasi apa ya, pandemi, dengan situasi yang sekarang yang terjadi, yang tidak sama seperti kehidupan kerohanian dulu, bukan kerohanian ya, Yap, kehidupan pergerejaan, cara kita membangun kehidupan rohani seperti dulu beda dengan sekarang. Ini sebenarnya sebuah tantangan atau sebuah peluang ya, Bro? peluang. Kita semua ibadah online semua, nggak ada ketemuan. Kita sekarang diskusi online semua. Ya, Itu peluang atau tantangan? peluang. Menurut aku, Kenapa, Bro? gereja sedang dirombak sama Tuhan. Itu yang aku lihat sih. Hmm, Gereja lagi hmm. dihancurin lagi, semua sistem yang tadi audience kan, audience center. Dirombak Yes. habis sama Tuhan. Aku seneng sih. Aku seneng sih. Jujur, walaupun dalam hati kayak kalau ngelihat ya, wah gue kagak diundang lagi ke gereja ini, nggak dapat duit gue dari sini. Ya, Gitu kan. oke, Ya benar. dalam arti Iya, ya iya. kan biasanya kan kita, semakin besar gerejanya semakin semangat kita. Ya kan, karena Yes. ya PK-nya makin gede Oke. dong, oke dong, duitnya makin Oke, banyak. ya dong. Ya kan? Tapi jujur di hati kecilku aku bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan lagi bawa bukan lagi church center, bukan lagi stage center, bukan lagi lighting center, bukan lagi sound center, tapi Christ Yap. center. Christ center. Tuhan Wah, lagi bawa cakep. semuanya tuh balik ke Kristus. Banyak orang yang tadinya, gue udah banyak kan, kalau lagi di gereja, gak berasa nih hadirat Tuhan. Ya, gak berasa hadirat Tuhan. Ya kan, sering banget tuh. Udah gak bisa Yoi. ngomong kayak gitu lagi, tidak bisa guys. Yes. Jadi karena Yes. memang soal merasakan atau tidak tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Dan itu kita rasakan ketika apa? Ketika kita ibadah di rumah sendirian. Jeng. Ya kan? Di Yes, situ yes. semua Bukan masalah sound system ya. bukan. Semua tubuh Kristus diuji. Apakah betul-betul hatinya ketika beribadah itu terkoneksi ya sama Tuhan, atau memang karena soundnya doang, atau karena WL-nya Cakep. doang, atau musiknya doang, atau pengkhotbahnya doang. Wah. Dan aku memang Semuanya ini ya, gimana? ya, lanjut bro. Jadi memang waktu Gimana? aku ngobrol sama Om Edi Leo waktu itu ya, itu luar biasa sih ya. Growth-nya gereja, maksudnya ini di luar gereja apapun yang aku melihat dari kesaksian Om Edi Leo, gereja Abel Love sendiri bertumbuh gila-gilaan di pandemi gitu. Karena orang dibawa terkoneksi langsung sama sumbernya. Karena the Yes. point of Christianity kan dari awal itu. Poinnya adalah Betul. terkoneksi dengan Kristusnya itu loh. Gitu loh. Betul. Pandemi ini membuat apa ya? Gereja diperes untuk balik ke esensinya, Yes. yaitu tentang hubungan, Yes. tentang keintiman, ya, Yes. tentang koneksi. Nah, akhirnya kalau yang dulu hubungan, koneksi itu terbatas ruang dan waktu, sekarang hanya sejauh kuota dan wifi.
Kita bisa dari kamar nih. Kita bisa celana pendek. Saya celana pendek kan ini, bro. Iya, saya juga. Nah, atasnya aja pakai kaos keras. Tetapi nggak mengurangi apa ya berkat rohani yang kita terima. Teman-teman, Ya, saya rasa juga yang ada di sini juga pasti mendapat sesuatu dari apa yang Bro Yesua sampaikan dan itu powerful sekali. ya, Kalau kita dengar, saya dengar juga dari teman-teman yang di Koram Deo, setiap pagi itu bisa sampai ratusan orang. Itu pagi ada malam, malam 3 kali. Itu banyak orang dijamah, banyak wow, orang benar-benar dapat apa yang ngalami Tuhan. wow, Itu nggak pernah kejadian sebelum pandemi sih ya. Orang wow, juga dapatnya di gereja doang, event-event doang. ya, Sekarang itu dan ya thanks to teknologi lah ya, memudahkan itu semua. yes, Ya luar biasa sih ya. Peluang sebenarnya ya. betul, Tinggal mau dilihat dari sudut pandang mana ya. betul, Iya, 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 benar-benar. Nah, mungkin memang shifting ada sesuatu yang memang kita harus adaptasi ya, dan ya bersyukur Bro Yesua masuk di momen dan season yang pas banget untuk menjadi sebuah pionir dan juga menjadi apa ya, tolok ya, ukur supaya anak-anak Tuhan seperti inilah gitu loh, ya, jadi berkat melalui platform yang sudah ada gitu kan. yes, Kita yang mau menggarami warnai platform seperti Bro yes, Yesua lakukan sekarang ini. amin, Luar biasa loh, luar biasa. puji Tuhan, Luar biasa banget. Mantap, mantap, mantap. Nah, apa sekarang antara hobi terus kemudian profesi, passion, penyembahan jadi satu ya, Bro. Itu enjoy banget ya. enggak juga sih. sometimes sometimes ya kan biasanya kan kita kalau misalnya kalau misalnya orang bosen dia suka nyanyi ketika lagi stres dia nyanyi gitu kan, ya aku kalau lagi stres ya udah kagak nyanyi lagi, aku diam dengerin lagu orang lain gitu loh. Aku udah nggak Oh, bisa oke. Oh, denger. ya sometimes dia kalau Oke, misalnya oke, oke. kan orang menikmati saat teduhku ya, jujur aku jarang banget dengerin video saat teduhku sendiri gitu, karena ya aku udah Oh dengerin ya? itu berulang-ulang kali gitu, pas editing aku kan harus check up dengerin, jadi kayak Oh ya, benar, benar. iya. Jadi memang ya enjoy sih, dibilang tetap menyenangkan. Waktu ngerjain itu tetap sukacita karena memang ya aku bisa melakukan ini dengan sepenuh hati, aku bisa lakukan ini dengan memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi itu memang tetap Hmm. menyenangkan. Tapi kalau dibilang enjoy selalu enggak juga. Pasti Enggak ada ya. masa-masanya Tetap kayak ada up and down dong ya. iya, ada masa-masanya kayak aku pengen nggak nyanyi dulu. Makanya waktu itu puji Tuhan kan pas kita nikah, aku menikah kita istirahat 3 bulanan tuh. Lumayan itu recharge banget. Oke. Itu istirahat kayak 2-3 Wow. bulan, aku istirahat. Banyak orang nungguin, kamu mana saat teduh, kamu mana saat teduh. Ntar dulu, sabat dulu, istirahat dulu. Yes, sahabat dulu, bener, bener, sahabat dulu. Nah, Bro Yes, nggak kerasa kita sudah 1 jam, Iya nih. bisa lanjut, bisa ngobrol kemana-mana nanti kita. Tetapi memang saya pribadi dan juga saya yakin teman-teman yang lain juga sangat diberkati. We are so blessed, so much blessed dari apa yang Bro Yesua selama ini lakukan. Itu menginspirasi, memberkati kita semua. Eh, Kalau boleh Bro Yesua kasih satu closing statement atau message buat kita semua untuk kita bisa mengingat diskusi kita malam hari ini tentang deeper intimacy, apa yang bisa Bro Yesua sampaikan kepada kita semua? Ya. Kalau memang kita punya kesempatan untuk mengenal pribadi yang begitu mengenal kita, dan juga yang punya kuasa atas alam semesta, yang punya kontrol atas segala sesuatu dalam kehidupan ini, kenapa kita tidak gunakan kesempatan itu? Jadi jangan Yes. berlama-lama lagi, ayo mendekat sama Tuhan. Dia sayang banget sama kita, dia nggak pernah nolak kita, dan dia selalu mau ada di dekat kita. Ayo mendekat sama Tuhan. That's it. Yap, selagi masih ada kesempatan. Yes. Selagi Tuhan kasih kesempatan. Oke. Buat teman-teman semua, thank you sudah join malam hari ini. Kita sangat diberkati oleh Bro Yesua Abraham. Kita doain supaya Bro Yesua semakin wow, jadi berkat banyak orang, Amin. tidak hanya anak Tuhan, tapi anak-anak di luar Tuhan, bukan anak-anak ya, tapi orang-orang di luar Tuhan terberkati dengan setiap karyanya. Amin. Sukses untuk iklan story-nya, untuk project-projectnya. Thank you, Kak Ingo. Sukses juga untuk keluarga barunya, luar Amin. biasa ya.
Oke, teman-teman, saya akan infokan juga kita ada Koram Deo setiap pagi. Teman-teman bisa lihat linknya atau meeting ID, passcode-nya di Instagram kita. Ada jam 6, ada jam 7, jam 8, jam 9 setiap hari. Please feel free join yang mana saja yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi kita bahas, penting sekali untuk kita tetap connect sama Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, dan kita Yes. kesadaran bahwa kita ada di dalam Tuhan. Itu yang sangat penting seperti yang Bro Yesua tadi sampaikan. Bro Yesua, thank you ya. Sama-sama. Sampai Kayak kita Gap. ketemu lagi di Siap. acara dan kesempatan yang lain. So Thank you. much blessed. Thank you bro. Thank you bro. Sukses selalu. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pamit ya. Saya God Inggo bless. Setiawan bareng sama Yesua Abraham. Kita pamit dulu. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye. God bless guys. God bless.